Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, berjudul Dia akan menyatukan dan menguatkan. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan menyatukan dan menguatkan, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, cara Dia akan menyatukan dan menguatkan adalah melalui pengaruh kita dalam upaya menggunakan cara-cara yang bijak dalam barisan khusus untuk memasuki tempat-tempat yang belum diamarkan. Tampaknya sangat jarang ada orang yang berani untuk meminta seorang pekerja untuk masuk ke perkotaan, karena kelengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang kuat dan mendalam. Memang benar bahwa banyak alat-alat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan tugas kita memasuki tempat-tempat yang belum diamarkan. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menguatkan suara dan pengaruh kita dalam upaya menggunakan cara-cara dengan bijak dalam barisan khusus. Kedua, cara Dia akan menyatukan dan menguatkan adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran harus saling menguatkan satu dengan yang lain dan menjadi saksi bagi Allah. Dan mereka juga haruslah membawa kepadanya jiwa-jiwa sebagai hadiah-hadiah persembahan yang hidup kepadanya. Mereka yang mengetahui kebenaran haruslah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Katakan kepada para pendeta, pergilah ke ladang-ladang yang telah siap dituai di dalam nama Tuhan, dan doa kami akan pergi bersamamu bagaikan sabit-sabit yang tajam. Sehingga gereja-gereja kita haruslah memikul keputusan untuk menjadi saksi bagi Allah, dan mereka juga haruslah membawa kepadanya hadiah-hadiah mereka serta persembahan, agar mereka yang pergi ke ladang-ladang memiliki persediaan bekal untuk bekerja bagi jiwa-jiwa. Ketiga, cara Dia akan menyatukan dan menguatkan adalah para hamba Tuhan dan para evangelis harus menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk berdoa, rendah hati, dan saling menguatkan satu sama lain. Biarlah para pendeta dan para evangelis mempunyai lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bersama mereka yang diyakinkan oleh kebenaran. Ingatlah bahwa Kristus senantiasa bersama kamu. Tuhan senantiasa siap untuk mempertunjukkan kasih karunia-Nya, untuk menguatkan dan mendorong pekerja yang sungguh-sungguh dan merendahkan dirinya. Keempat, cara Dia akan menyatukan dan menguatkan adalah melalui gerejanya, untuk mereka mau membawa cap meterai Allah dengan sepenuh hati dan untuk menegur kesalahan-kesalahan orang-orang yang bermitra di luar ajaran yang Tuhan kehendaki. Allah sedang mengajar gerejanya, menegur kesalahan-kesalahan mereka, dan menguatkan iman mereka, atau sama sekali tidak. Allah tidak melakukan apapun bermitra dengan setan. Pekerjaan saya membawa cap Allah atau cap musuh. Tidak ada setengah-setengah dalam masalah ini. Kesaksian datangnya dari roh Allah atau dari si iblis. Kelima, cara Dia akan menyatukan dan menguatkan adalah agar pengikutnya bisa memahami orang lain dengan menunjukkan kesopanan yang benar secara menyeluruh. Rasa dari kesopanan yang benar adalah memahami orang yang lain. Hal penting dalam pendidikan yang berkelanjutan adalah dengan memperluas simpati dan menguatkan kebaikan secara universal. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.